Ya, halo, ketemu lagi dengan saya di Setio Hadi di Cahaya Channel dalam project restorasi Honda Tiger Evo 2006. Pada video kali ini saya akan melanjutkan progres dari perakitan mesin. Ya, kemana terakhir di video sebelumnya itu sudah sampai sini. Nah, sebelum melanjutkan progres mesin, saya ingin melakukan penggantian dari piston ya. Jadi kemarin tuh piston yang dipakai itu udah oversize 50 dan saya kira sudah saatnya diganti. Jadi ring-ringnya juga sudah saya lepas ya. Semua ring pistonnya sudah saya lepas. Nah, ini ringnya. Karena saya berencana untuk mengganti keseluruhannya alias full set sampai ke ring-ring pistonnya. Jadi bakal saya ganti karena ini udah lecet ya. Ini setahu saya sih kalau udah lecet ini udah nggak bener gitu. Tuh, ini udah habis juga kena gesekan. Nah, sekarang saya mau berencana mau mengganti ini dan alhamdulillah saya dapat partnya yang federal parts ya. Jadi ini masih dibilang masih asli orisinil dari Honda, karena sebelum HGP atau Honda Genuine Part itu dari Federal Parts dulu ya, karena ini juga masih PT Astra Auto Part di Indonesia. Dan alhamdulillah saya dapat stok lama nih untuk paket pistonnya ya, yang oversize 50 untuk Honda tipenya Tiger ya. Langsung aja kita rangkai juga, kita rakit ya. Ini jadi masih orisinil, masih baru. Saya usahakan seorisinil mungkin agar maksimal. Juga masih disegel, belum dibuka ya. Jadi alhamdulillah saya dapat stok lama, karena sudah bisa dibilang sudah jarang sih untuk yang stoknya masih ori ya. Udah, karena sudah banyak aftermarket lainnya seperti NPP dan lain-lain ya. Coba dulu. Nah, ini ada, sorry, nah, sekolin dulu semuanya. Nah, ini ada paket ring pistonnya ya. Ini ada asnya, as piston ya. Semua juga ada part numbernya. Dan kita lihat isi dari, masih disegel ya. Oh, masih belum pernah dibuka sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kejutan? Oh, masih ada isolasi sebentar ya. Saya buka. Masih ada plastik lagi ternyata. Nah, ini juga sama ya, dilihat dari luar nih, KBB ininya 50. Jadi yang sebelumnya yang ini diganti dengan yang baru ya, karena udah kotor juga. Dari bentuk sih ya pasti sama lah. Oke, sekarang kita rakit yang baru. Kita buka. Nah, ini nih tampangnya baru ya. Keren kalau barang masih baru tuh gimana gitu. bersih gimana gitu. Kita buka dulu untuk ring pistonnya ya. Banyak tukang dagang lewat nih. Susu murni nasional. Nah, ini klipnya ya, dikeluarkan. Wih, beda ya. Saya paling suka kalau membuka barang-barang yang baru tuh. Jadi ini yang barunya, sedangkan tadi ini yang lama ya. Walaupun ini seperti ini juga, ini fungsinya sangat besar. Oke,
Tuh, ini udah lecet-lecet yang ini tuh. Udah banyak garis lecet-lecetnya. Kalau ini masih gres. Langsung aja kita pasang. Ini kita pasang ke sini. Bagian pertama kita pasang dulu ring cincin yang seperti cacing ini. Ini fungsinya untuk jalur oli ya. Jadi ada 3 jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nah, kalau yang ini kita pasang di yang ketiga. Sini nih. Nah, ke sini masuknya. Oke. Ke sini. Setelah ini ada yang tipis. Nah, ini ada 2 jenis nih. Ini 2 ini yang tebal, ring tebal. Ya, 2 lagi yang tipis. Nah, yang tipis ini dipasang di antara ring yang tadi. Nih, di sela-sela ini nih kita pasang nih. Ya, kita pasang di sela-sela ini. Atas dan bawah. Hati-hati ya. Nah, bagian bawah dulu. Kita pasang. Ya, sudah masuk di bagian bawah. Satu lagi kita pasang di bagian atasnya. Mudah-mudahan kelihatan. Fokusnya ke bagi-bagi ya. Oke, terus ya sudah masuk. Ya, ini ring yang tipis. Ini yang tengah yang seperti cacing. Ini ringnya lagi. Oke, sudah terpasang. Nah, sekarang 2 yang tebal ini, mana tadi ya? Oh, ini kita pasang di atasnya. Kita pasang saja langsung. Oh, perhatikan tulisannya. Karena ini ada tulisan kecil ya. F50. Itu tuh harus menghadap ke atas tulisannya. Ini juga ada F50. Oke. Kita pasang dulu. Ya. Sudah. Ya, akhirnya masuk juga. Oke. Sudah masuk nih. Semuanya sudah masuk ke jalur. Ya, F50 yang tadi. Ini juga yang bawahnya juga F50 sama. Oke. Sudah siap pasang. Setelah ini kita pasang asnya beserta klipnya. Jadi klipnya yang kecil tadi. Nah, ini klip asnya. Dan ini batang pistonnya. Plastik lagi. Beda ya. Iya. Nih, masuk ke sini. Oke. Ternyata tadi saya salah pasang. Jadi ketukar ya. Jadi harusnya yang hitam ini ada di yang kedua. Kalau yang lebih halus permukaannya ini ada yang paling atas ya. Jadi tadi tinggal dibalik aja. Yang hitam di yang kedua, yang lebih halusnya ini yang bagian pertama. Oke. Nah, ini untuk pinnya satu sudah terpasang. Pin klipnya. Sekarang kita tinggal pasang ini di sini nih. Di stang pistonnya. Oke, langsung aja kita pasang. Sudah terpasang pistonnya. Ya. Ini sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang headnya. Kita rubah dulu posisi. Oke, jelas nggak? Kita cari gambar terbaik dulu. Posisinya biar enak. Mudah-mudahan posisinya ini enak.
Dan kebetulan di luar lagi hujan juga, ya mudah-mudahan juga suaranya nggak begitu mengganggu ya, suara hujannya. Oke, jadi ini setelah begini, langkah selanjutnya adalah pemasangan packing ya. Packing untuk di sini kita pasang aja langsung ya. Oke, sudah terpasang packingnya. Sekarang kita pasang ini ya, ini rumah pistonnya kita pasang. Ini masih original ya, AHM 3 strip 0. Ini sudah oversize 50. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu seperti biasa. Saya pakai ini ya, biar licin ya, cukupnya aja, hanya untuk melumasi. Hanya untuk melumasi. Oke, sudah. Sekarang langsung kita pasang aja ya. Kita masukkan ke sini. Harus ngepas juga. Sudah masuk, tinggal kita turunkan. Oke, kita mainkan dulu pistonnya. Kita kasih pelumas lagi. Ya, oke, sudah ada di dalam. Setelah itu selanjutnya kita pasang packing ya. Ini packing yang lama ya, kita ganti dengan packing yang baru. Oke, ini masih mulus. Packing yang baru dengan packing yang lama beda ya. Yang ini masih dop, yang ini mengkilat. Ya, langsung aja kita pasang. Ya, sip. Kita pasang ini ya, noken as. Kita langsung pasang saja. Ini sudah dibersihkan ya, langsung kita pasang. Ini berat juga nih. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita putar dulu mesinnya biar gampang aksesnya. Oke, setelah diputar mesinnya, langkah selanjutnya adalah ini kita lepas dulu ya. Jadi ini nanti belakangan ya. Selanjutnya adalah pemasangan baut ya, baut kunci untuk blok mesin. Ini bentuknya yang seperti ini, kunci L. Dia ada di sini. Oke, kita kerasin dulu. Ya, selanjutnya adalah memasukkan tahanan rantai keteng ya, masuknya ke sini, jalurnya ke bawah ya. Terus kita pasang bautnya. Ini jangan lupa jangan sampai ketinggalan ya siringnya. Ini masuk ke lubang ini ya. Ya, nanti terakhir kita kencengin ya. Selanjutnya itu adalah lawannya. Tadi keteng yang ini, sekarang yang ini kita masukin juga. Oke, sudah 2. Ya,
Setelah ini terpasang, kita kencengin dulu. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah pemasangan rantai keteng. Dimasukinnya dari atas ya. Oke, biar dulu seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah pemasangan top head dari mesin ini. Itu tapi dilem dulu ya, menggunakan gasket maker ya. Ini semacam lem gasket, kita lem dulu. Ya, oke. Setelah itu kita pasang top headnya. Ya, oke. Terus kita kencangkan sambil dibersihkan. Nah, ini bautnya ya, jangan lupa ringnya juga dipasang. Kurang deket ya, kita pajuin aja lah. Nah, kita kencangkan. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lemnya sebelum mengering. Kita bersihkan. Selanjutnya adalah pemasangan gear rantai keteng ini ya. Jadi posisinya tuh harus seperti ini. Ini garis ini harus tegak lurus dengan ini. Diusahakan sebisa mungkin. Oke, kita pasang dulu bagian bawahnya. Oke, setelah bagian bawah terpasang, sekarang bagian gear ini jika sudah lurus seperti ini ya, ini ke sini lurus, ke sini lurus, sampai sini. Kita pasang saja bautnya ya, tidak rubah lagi. Kita kencangkan. Sudah. Nah, ini sudah keras nih. Kita kencangkan. Oke, ketika sudah sampai tahap ini, head engine sudah terpasang, top engine sudah terpasang, tinggal bagian magnet ya. Daerah bagian magnet ini pertama yang harus dipasang adalah ring ya. Ringnya seperti ini ya. Ini ada
gelombang seperti 4 seperti ini ya, bolak-balik. Ini pertama dimasukkan dulu ke sini, ke as. Setelah ring, dilanjutkan dengan pemasangan gear one way ya. Ini gear one way kita pasang. Oke, setelah gear one way terpasang, selanjutnya yaitu gear yang kecil. Gear yang kecil tuh yang ini tuh gear untuk starter ya, dari starter starter mesin. Untuk penggerakan as yang ada di dalam mesin itu melalui transfer melalui gear ini. Oke, asnya kita pasang ke sini. Setelah ini terpasang, selanjutnya adalah pemasangan gear ya. Oke, setelah pemasangan gear dilanjutkan dengan pemasangan magnet ya, magnet ini. Oke, kita bersihkan dulu ya. Jangan lupa ikuti arah dari kuncian ini ya, karena ini ada kuncian pada asnya, jadi kita ikuti asnya, kita cari sampai dia ngepas. Oke, sudah terpasang, lalu kita pasang baut. Nah, bautnya yang ini ya, bautnya yang ini kita pasang saja, nanti dikencangkan. Oke, setelah itu mungkin pemasangan dari starter elektriknya ya. Ada 2 baut, pasangkan di sini. Oke, tinggal dikencangkan saja. Setelah pengencangan ini nanti ada gear yang mentransfer tenaga dari electric starter ini, tapi dia menempel pada bagian blok mesin ya. Ya, saya maksudkan ini. Dia ada gear di sini untuk mentransfer ini masuk ke sini, lalu ini nanti di sini ya. Jadi kalau terpasang seperti ini gitu. Oke, karena ini mau dicat terlebih dahulu, jadi ending dari pemasangan ini, perakitan ini ya berakhir di sini gitu. Dan ini juga belum bisa saya tutup karena mau saya cat dulu. Jadi saya sudah anggap ini beres. Setelah itu pemasangan pada bagian top dari engine ini, yaitu penghawaan udara ya, atau bensin. Jadi dipasang di bagian atasnya, kurang lebih seperti ini. Dia memasang ke sini ya, nanti ada as ke sini, kita pasang juga ya. Paling segitu sih untuk pekerjaan dari magnetik sebelah sini, karena selebihnya dan sisanya hanya pemasangan dari cover blok mesinnya gitu. Secara komponen sini sudah terpasang, dan paling nanti di akhir itu ada pemasangan lubang oli ya, lubang oli yang ada di bawah sini. Ada di bawah, nanti tinggal pemasangan ini paling di akhir karena setelah siap diisi oli gitu. Oke, paling segitu progres untuk perakitan mesin kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan berprogres untuk pengecatan rangka. Setelah rangka mungkin di yang lainnya saya cat juga. Jadi setelah rangka itu sudah selesai pengecatan, nanti mesin ini akan naik atau akan digantung di rangkanya. Oke, akhirnya menurut saya ini sudah selesai untuk perakitan mesin dari yang 0% lah ya, dari benar-benar part yang sangat banyak kita telah beres.
Mudah-mudahan juga nanti nyala dengan sempurna. Oke, paling segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah ngikutin video ini sampai selesai, yang sudah mengikuti progres dari restorasi Honda Tiger Evo 2006 ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di SDJ Vlog. Oke, thank you, bye.